Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas fungsi linier. Baik, mari kita bahas. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi untuk variabel bebasnya adalah pangkat 2. Ya. Jadi, kata kuncinya kita memeriksa pada suatu fungsi di mana pada variabel independen atau variabel bebasnya berapa pangkat tertinggi. Nah, jika pangkat tertingginya adalah pangkat 2, maka kita bisa memastikan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2. Mari kita lihat bentuk umumnya. Kita lihat di sini teman-teman, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, ini masih dalam bentuk simbol ya, atau bentuk umum. Kalau nanti dalam bentuk angka akan lebih mudah di sebelah kanan ya. Kita lihat. Ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di sini variabel independennya adalah X ya. Variabel X di mana di situ X-nya yang dilekati oleh B atau koefisien B adalah berpangkat 1. Kemudian X yang dilekati oleh koefisien atau slope ya, yang A kecil ini berpangkat 2. Ya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa pangkat tertinggi dari persamaan atau fungsi ini adalah pangkat 2. Nah, sehingga ini adalah fungsi kuadrat. Ya. Kita lihat contohnya teman-teman. Di sini Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, di sini kita lihat pangkat tertinggi dari X atau variabel independen adalah 2. Pangkatnya 2 atau kuadrat. Ya. Demikian juga pada contoh yang kedua, di sini ada variabel X, ada variabel Y. Ya, di sini variabel independennya di sini adalah variabel Y-nya ya. X sama dengan Y kuadrat plus 5Y plus 6. Kita lihat di situ variabel Y-nya itu tertinggi pangkatnya adalah 2. Sehingga dua persamaan ini merupakan fungsi kuadrat. Nah, sekarang bagaimana membuat kurvanya atau kurva fungsi kuadrat? Kurva fungsi kuadrat bisa berupa lingkaran, bisa berupa elips, ya, bisa berupa parabola atau hiperbola. Ya. Jadi bentuknya itu fungsi kuadrat macam-macam. Nah, bisa lingkaran, elips, parabola, atau hiperbola. Nah, dalam penerapan ekonomi, fungsi kuadrat yang sering digunakan adalah fungsi kuadrat berbentuk parabola. Ya, berbentuk parabola. Yang seperti apa? Nah, cirinya fungsi kuadrat yang berbentuk parabola itu ya, atau fungsi kuadrat secara umum adalah memiliki nilai maksimum atau memiliki nilai minimum. Kurvanya kalau fungsinya dalam kurva tersebut adalah memiliki nilai maksimum, bentuknya seperti gunung ya. Seperti gunung. Nah, di mana posisi pertama satu titik, kemudian meningkat terus ya, kemudian sampai pada puncak ya, kita katakanlah mendaki sampai ke puncak gunung, kemudian dari puncak gunung itu menurun sampai pada titik yang terendah. Nah, ciri dari fungsi kuadrat ini adalah memiliki puncak atau titik maksimum. Demikian juga fungsi kuadrat bisa terlihat pada kurva yang sebaliknya, seperti katakanlah mangkok ya.
seperti mangkok, ya, di mana di situ ada titik terendah, ya, titik terendah atau titik minimumnya, ya, seperti mangkok. Dari atas, kemudian turun ke bawah, turun, kemudian pada satu titik terendah, kemudian naik terus sampai ke titik tertentu, ya. Nah, di sini pola kurvanya adalah berbentuk parabola. Nah, kurva parabola ini biasanya simetris, ya, teman-teman. Jadi titik puncaknya itu biasanya berada di titik tengah, ya, simetris kanan kirinya. Demikian juga untuk titik lembahnya itu juga simetris, ya, kanan kirinya. Nah, parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktrix. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri dan sebuah titik ekstrim. Nah, jadi intinya adalah pada titik ekstrimnya. Ekstrim ini adalah titik maksimum atau puncak dan atau titik minimum, ya. Titik ekstrim yang minimum. Baik, mari kita lihat. Nah, ya, di sini bagaimana melukis kurva fungsi kuadrat. Nah, di sini tentukan arah parabolanya, ya. Naik, turun, atau ke kiri, ke kanan, gitu, ya. Yang paling lazim adalah yang parabola yang naik turun, ya, dalam contoh-contoh ekonomi. Kita lihat gambarnya dulu lebih mudah, ya, teman-teman. Di kiri bawah. Di sini ada yang baris atas, itu adalah kurva-kurva yang bentuknya seperti gunung, ada puncaknya, ya. Nah, ada puncaknya seperti ini, ya. Di sini kita bagaimana menentukan titik puncaknya. Yang paling mudah adalah bagaimana menentukan A-nya ini, teman-teman. A itu adalah koefisien regresinya. Koefisien yang melekat pada melekat pada variabel yang berpangkat tertinggi. Ya, di sini, ya. Misalnya kita lihat AX kuadrat. Nah, di sini pangkat tertingginya akan kuadrat, ya. Nah, di situ koefisien di depannya ini itu positif atau negatif, plus atau minus. Kalau di depan variabel X yang berpangkat 2 ini adalah positif, ya, positif itu berarti bentuk kurvanya akan seperti lembah, seperti mangkok. Ya, kalau A-nya positif atau lebih besar dari 0, maka bentuk-bentuk kurvanya akan seperti mangkok ini, teman-teman. Ya, tetapi kalau A-nya itu adalah negatif, ya, atau minus, ya, A kurang dari 0, maka bentuk kurvanya adalah seperti gunung, ya, seperti gunung ini. Ya. Ya, misalnya di sini AX kuadrat, ya. X kuadratnya kita lihat, tentukan dulu pangkat tertingginya adalah X kuadrat, berarti fungsi kuadrat. Di situ di depannya tandanya adalah minus. Misalnya minus 2X kuadrat atau min X kuadrat. Nah, berarti di situ depannya adalah minus. Kalau depannya minus, maka gambar kurvanya akan berbentuk seperti gunung. Ya, ada puncaknya di situ. Ya. Untuk yang gambar yang sebelah kanan, ya, kita tidak perlu bahas dulu, ya, karena yang ada di penerapan ekonomi lebih familiar yang gambar di sebelah kiri, ya. Contoh yang paling mudah, teman-teman, saya gambarkan untuk yang kurva yang ke bawah ini, yang ada lembahnya. Ini contohnya adalah kurva AC, average cost, ya, seperti ini, ya. Atau kurva AVC, average variable cost, juga seperti ini, ada lembahnya, ya. Untuk kurva yang seperti gunung, ini misalnya kurva TR, kurva total revenue untuk misalnya pasar monopoli, ya. Pasar monopoli itu total revenue-nya akan ada puncak seperti ini, gambarnya seperti gunung, ya. Baik,
Mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana menuliskan atau menggambarkan fungsi kuadrat? Yang kita perhatikan di sini apa teman-teman? Ya, kita kembali ke gambar atas ya. Nah, di sini ada berapa titik yang cross terhadap sumbu X. Ya, kalau melewati sumbu X, berarti ada berapa? Yang kita normal aja ya, yang ini ya, yang paling kiri, yang sering ada di soal-soal ekonomi. Crossnya ada 2 titik nih, yang memotong sumbu horizontal, sumbu X. Ada 2 titik. Nah ini ya. Nah, Y-nya ada 1. Y-nya ada 1. Ya, Y-nya ada 1 nih, yang cross dengan Y ada 1. Di sini. Yang kurva ini akan memotong 2 titik pada sumbu X ya. Nah, umumnya seperti itu ya. Sehingga di sini kita akan melihat teman-teman titik potong terhadap sumbu X tadi, berarti Y-nya sama dengan 0, itu ada 2 titik nih teman-teman ya. Ini misalnya contohnya Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8 ya. Ini ada 2 titik, X1-nya adalah min 4,0, yang satunya min 2,0. Ada 2 titik di cross sumbu X ya. Nah, ini. Caranya gimana menentukannya, Pak? Nah, ini kita pernah belajar matematika sebelumnya ya. Nah, ini misalnya Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8, maka Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Ya. Nah, ini ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan seperti ini ya. X plus 4 dan X plus 2. Ini teman-teman silahkan reverse ke pelajaran matematika yang dulu ya. Ya, ini nanti akan ketemu perkalian ini 2 seperti ini, 2 faktor katakanlah ya, X plus 4 sama dengan 0, ketemu X min 4, dan satunya X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Ya, rumus ini lebih mudah ya teman-teman ya. Ini dihafalin nih teman-teman, saya kira sudah hafal rumus ini, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, saya ulangi, untuk menentukan X1 dan X2 itu menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini pakai rumus ini lebih mudah ya. Dengan memasukkan B-nya mana? B-nya adalah ini teman-teman. Ya, ini A-nya itu di depan AX kuadrat, ini depan pangkat tertinggi itu A. Kemudian di pangkat satunya adalah B, yang sendirian konstantanya adalah C gitu. Tinggal masukkan saja. Ya, berarti di sini apa? Min 6 plus minus akar B-nya mana? 6 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 1 dikali dengan C-nya 8 per 2A. 2 kali A-nya mana? A-nya adalah 1. Ini depan ya, 1. Nah, ketemu nanti ada yang 1 plus diselesaikan dengan plus, yang satu diselesaikan dengan minus ya. Maka akan ketemu. Ya, ini ya, teman-teman tadi. Kemudian untuk menentukan titik puncak, ya, saya kira bisa menggunakan rumus ini, teman-teman ya. Jika kurvanya terbuka ke atas, kurvanya berarti kayak mangkok ya. Ya, atau ke bawah ya, berarti seperti gunung, maka rumusnya seperti ini teman-teman ya. Untuk sumbu X-nya adalah min B per 2A. Tinggal memasukkan koefisien B-nya, kemudian koefisien atau konstanta A-nya berapa ya, dimasukkan dalam rumus. Kemudian untuk menentukan sumbu Y-nya adalah rumus ini, minus dalam kurung B kuadrat min 4AC. Kemudian jangan lupa ya, ini minus ya. Jadi diselesaikan dulu B kuadrat min 4AC-nya, kemudian ditaruh tanda minus ya, per 4A. A adalah tadi koefisien dari X yang paling tinggi, X kuadratnya itu. Koefisien dari X kuadratnya. Nah, dengan memasukkan ke sini, maka dengan mudah kita akan menentukan
titik puncaknya, puncak yang atas atau lembah yang paling bawah. Ya, dengan rumus ini gampang ya teman-teman ya. Nah ini kemudian titik-titik koordinat yang telah diketahui kemudian digambar dengan cara menghubungkan antara titik-titik koordinat tersebut. Jadi ada beberapa titik teman-teman yang ya kita lihat ya gambarnya ya. Titik yang pertama yang kita tentukan adalah titik yang berpotongan dengan sumbu X. Jadi dengan rumus tadi ya, yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A tadi ya, ketemu ini, dua titik ini. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik puncaknya atau titik lembahnya, ya itu lembah. Atau titik puncaknya dengan rumus tadi, yang terakhir tadi. Nah, jadi ada 1, 2, 3, ada 3 titik. Kemudian titik yang satunya adalah yang berpotongan dengan sumbu Y. Nah, di sini. Yang berpotongan sumbu Y apa? Berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, ini. X-nya sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, 0, 0, maka ketemu Y-nya 8. Maka koordinat titik potongnya untuk yang X sama dengan 0 atau yang tadi digambar berpotongan dengan sumbu Y-nya adalah 8 ya. Di sini berarti 8. 0,8. Nah, jadi ada beberapa titik tadi dihubungkan. Ada berapa titik teman-teman? Tadi 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian digambarkan, ketemu gambarnya. Nah, mari kita lihat, coba membuat gambar ya. Nah, kita lihat Y sama dengan fungsinya, fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Di sini ditebak dulu teman-teman. Ini gambarnya seperti mangkok atau seperti gunung. Ya. Pertama kita tentukan dulu bahwa ini adalah fungsi kuadrat ya, karena pangkat tertingginya X-nya adalah 2, kuadrat. Oke, berarti bentuknya akan ada titik ekstrim, titik puncak atau titik lembah, gitu ya. Gambarnya akan parabola. Oh, tergambar. Setelah itu maka menentukan dia akan seperti mangkok, ya seperti ini, ada lembahnya, atau seperti gunung, ada puncaknya. Dengan cara menganalisis koefisien yang ada di depan X kuadrat. Nah, ini positif. Kalau di sini positif, maka gambarnya apa teman-teman? Seperti apa? Gambarnya akan seperti mangkok. Ya, nih yang tadi. Ketentuan yang tadi. Nah, ya ini karena A-nya positif, ya ini gambar ya, A-nya positif, maka gambarnya akan seperti mangkok. Ada lembahnya. Nah, kita buktikan di sini. Nah, ini positif ya, X-nya X kuadrat, koefisien di depan X kuadrat positif. Berarti gambarnya akan seperti mangkok, ada lembahnya. Nah, ini ya, asam A lebih besar dari 0 atau A-nya positif. Maka parabola terbuka ke atas seperti mangkok. Kita lihat titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X tadi. Ada berapa titik tadi? Ada 4 titik ya. Ada 4 titik. Yang berpotongan dengan sumbu X. Di situ yang sumbu X dulu. Atau sumbu Y dulu yang paling gampang ya. Iya, berarti X-nya sama dengan 0. 0, 0, 0 berarti Y-nya 12. 0,12. Berarti titik potongnya dengan sumbu Y-nya di posisi titik Y ke-12. Di garis vertikal Y-nya 12. Ya. Kemudian titik potong dengan sumbu X ada berapa? Ada 2 kan tadi ya. Ada 2 dengan cara menghitung tadi menggunakan rumus bisa ya. Yang minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A tadi. Nah, ketemu X1-nya 6,0 dan X2-nya 2,0. Ya. Bisa ya menentukan titik ini ya. Oke. Udah berapa titik? 1, 2, 3. Nah, sekarang kita menentukan titik puncak atau titik lembahnya. Nah, karena terbuka ke atas buat titik lembah ya. Nah, maka dicari dengan ini, rumus ini. Ya. Untuk koordinat X-nya adalah min B per 2A. Masukkan saja angka-angkanya itu. Kemudian untuk Y-nya min dalam kurung B kuadrat min 4AC.
ya per 4A. Ya, ketemu adalah koordinatnya titik puncak, titik lembah atau puncak 4, min 4. X-nya 4, Y-nya min 4. Oh, ini berarti ada di titik lembah ini di bawah. Gambarnya seperti ini teman-teman ya. Tadi titik pertama 0,12, titik potong dengan sumbu Y. Kemudian titik potong dengan sumbu X ada 2 tadi, ketemu 2,0 dan 6,0. Kemudian titik puncaknya adalah 4, min 4. Ini min 4 ya. Nah, min 4 nih. Y-nya min 4. 4, min 4. Ketemu titik puncak atau titik lembah ya. Puncak yang di bawah. Lembah seperti mangkok. Nah, ini dihubungkan akan seperti ini. Jadi paling tidak ada 4 titik yang kita cari. Yaitu titik berpotongan dengan sumbu Y. Titik berpotongan dengan sumbu X ada 2 titik. Dan titik puncaknya. Ya, begitu ya teman-teman. Untuk contoh yang pertama.